Assalamualaikum, halo guys, balik lagi sama Nay. Jadi akhir-akhir ini jagat media sosial tuh lagi dihebohkan dengan berita meninggalnya artis Thailand Tang Mo Nida. Dan hari ini Nay mau ceritain kasusnya gimana dan update sampai saat Nay merekam video ini ya. By the way, semua yang Nay ceritakan hari ini tuh berdasarkan sumber-sumber yang ada di internet. Jadi Nay rangkum jadi satu. Nay tahu kalian pasti males kan nyari beritanya, jadi di sini aja tontonnya ya. Dan juga sebelum mulai video ini, aku menyampaikan turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada almarhum Tang Mo Nida. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan Tang Mo diberikan tempat terbaik di sisi Tuhannya. Oke, jadi kita akan mulai dulu dari latar belakang Tang Mo Nida. Oke, Tang Mo Nida ini dia bernama asli Nida Pacarawirapong. By the way, mohon maaf kalau aku salah pronunciation, aku bukan orang Thailand. Dia adalah wanita cantik kelahiran 13 September 1984 yang merupakan artis, model, dan juga penyanyi dari Thailand. Awal dari karir Tang Mo Nida di dunia entertain itu dimulai dari dia mengikuti ajang Miss Teen Thailand 2002 dan menjadi juara keempat. Dan setelah itu Tang Mo mulai dilirik untuk menjadi model di beberapa pemotretan produk dan majalah. Dan bahkan Tang Mo sudah tampil di lebih dari 50 sampul majalah. Dan dia juga memulai karir aktingnya. Sepanjang karirnya sebagai artis Thailand kurang lebih selama 20 tahun, dia sudah membintangi 38 drama Thailand, 4 film, dan juga 7 acara televisi. Dan sejumlah film populer yang dibintangi oleh Tang Mo Nida diantaranya Ghost of Menak, Melody of Love, dan serial Bangkok Love Story Innocence. Nah, dalam kehidupan percintaannya, Tang Mo Nida pun sudah menikah dengan aktor Thailand juga bernama Pakin Kamwilaisak atau sering disebut dengan Tono Pakin. Dia menikah pada tahun 2013, tapi sayangnya mereka memutuskan untuk berpisah di tahun 2015. Nah, dikarenakan masalah ini, Tang Mo merasa citranya itu udah mulai hancur, sehingga dia berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan menelan obat tidur sehingga dia overdosis. Tapi untungnya Tang Mo berhasil diselamatkan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Selama karir entertainnya, Tang Mo memiliki seorang manajer yang juga sahabatnya bernama Gratik atau nama aslinya Isdarin Jutasuksawat. Dia sudah bekerja sebagai manajer Tang Mo kurang lebih 20 tahun lamanya, jadi dari awal Tang Mo berkarir. Nah, sekarang aku akan langsung masuk ke kronologi kasusnya. Pada Kamis 24 Februari 2022, Tang Mo dilaporkan terjatuh dari speedboatnya. Dia dan keempat orang lainnya bersama manajernya sedang mengendarai speedboat dari Sungai Chao Phraya menuju jembatan Rama 8. Kelima orang tersebut diantaranya manajernya Gratik, pemilik kapal tersebut Tanupat, pengemudi speedboatnya Paibon, dan juga ada 2 teman Gratik, Nitas dan Wisapat. Setelah diinterogasi, para saksi mengatakan bahwa Tang Mo hendak buang air kecil di belakang speedboat tersebut. Tetapi naasnya dia terjatuh dan akhirnya dilaporkan menghilang. Setelah kejadian itu, para saksi mengaku masih mencoba mencari Tang Mo di sekitar lokasi Tang Mo jatuh, tetapi mereka tidak dapat menemukannya dan akhirnya minta bantuan kepada petugas penyelamat di sekitar dermaga tersebut. Dan pencarian dilanjutkan keesokan harinya. Proses pencarian oleh pihak berwajib dilanjutkan pada hari Jumat 25 Februari 2022. Dan akhirnya pada hari Sabtu 26 Februari 2022, jasad Tang Mo ditemukan oleh kakaknya setelah dinyatakan menghilang selama 2 hari. Jasad Tang Mo ditemukan sekitar 1 km dari tempatnya terjatuh, yaitu di sekitar Jembatan Rama 7, Provinsi Nonthaburi, Barat Laut, Bangkok. Selama proses evakuasi, banyak orang yang memfoto jasad Tang Mo dan tersebarlah foto-foto tersebut di internet tanpa sensor. Sejujurnya aku juga belum lihat fotonya karena katanya ngeri banget. Mungkin teman-teman yang udah lihat foto jasadnya boleh komen di bawah itu kayak gimana kondisinya. Karena berdasarkan orang-orang yang bilang tuh katanya ngeri banget sampai udah nggak dipercaya lagi kalau itu Tang Mo. Iya nggak sih? Aku nggak berani untuk ngeliatnya, takut. Nah, dari foto-foto yang beredar di internet itu, makanya timbul banyak kontroversi soal kematian Tang Mo. Tapi itu akan kita bahas belakangan. Sekarang aku lanjut dulu ke laporan otopsi dari tim forensik. Laporan otopsi awal oleh tim forensik mengungkapkan bahwa penyebab kematian Tang Mo diduga lantaran terdapat banyak pasir di paru-parunya. Ini berarti Tang Mo terjatuh ke dalam air masih dalam keadaan hidup. Sampai saat ini sudah ada 2 orang yang ditetapkan sebagai terdakwa atas kasus meninggalnya Tang Mo. Kedua orang itu adalah Tanupat, sang pemilik speedboat, dan juga Paibon, sang pengemudi speedboat. Tapi mereka bukan ditetapkan sebagai tersangka pembunuh Tang Mo, melainkan atas kasus lain, yaitu sang pengemudi tidak memiliki SIM untuk mengendarai speedboat atau SIM-nya sudah expired, dan juga izin dari speedboat itu sudah expired.
Nah itu dia tadi kronologinya. Sekarang aku akan menjelaskan beberapa kejanggalan dari kasus ini yang membuat kasus ini semakin melebar ke dunia internasional. Yang pertama, kan tadi teman-temannya tuh bilang kalau Tang Monida itu buang air kecil di belakang speedboat. Tapi ini dirasa tidak tepat atau dirasa aneh. Karena pertama, Tang Mo ini kan dia artis senior ya. Dia udah 20 tahun menjadi artis. Dirasa agak aneh juga kenapa dia mau pipis di tempat yang umum, sedangkan speedboat itu kan kecil. Berarti kan dia kalau pipis bisa dilihat orang di sungai itu. Sedangkan di Thailand itu sungai Chao Phraya adalah sungai yang cukup ramai dan banyak juga dilalui oleh kapal-kapal lain. Jadi agak aneh aja kalau dibilang Tang Mo mau pipis di tempat umum, dan baju yang dia kenakan itu baju swimsuit yang satu piece gitu loh, yang kayak gini. Dan itu agak susah untuk pipis. Jadi kalau dia mau pipis menggunakan baju ini ada dua opsi doang. Pertama kayak lepas semuanya atau kayak diselipin gitulah bagian bawahnya supaya kita bisa pipis. Sedangkan kesaksian dari temannya bilang kalau Tang Mo itu pipis dalam keadaan memegang temannya, megang kaki temannya. Jadi dia jongkok gitu. Jadi kan nggak mungkin dong dia ngelepetin bawahnya diselipin buat bisa pipis. Jadi kayak itu aneh aja. Lalu yang berikutnya adalah kesaksian aneh dari teman Tang Mo yang menemani Tang Mo buang air kecil di belakang. Jadi kan Tang Mo buang air kecil dalam posisi duduk gitu loh, nggak duduk kayak duduk tapi sambil pegangan ke temennya ini. Tapi temennya bilang kalau dia tuh nggak ngeh karena dia sambil main HP. Akhirnya Tang Mo terjatuh. Tapi kenapa nggak langsung ditolongin? Dan lagi kan speedboat itu kecil ya. Masa orang jatuh nggak ada dari 5 orang ini satupun yang menolong Tang Mo. Dan Gatik selaku manajer Tang Mo dan sahabat Tang Mo juga, dia tuh bilang dia nggak nolongin karena dia nggak bisa berenang. Padahal di salah satu postingan Gatik di Instagram menunjukkan kalau dia bisa berenang dengan cukup baik. Lalu kejanggalan berikutnya adalah jasa Tang Mo itu sendiri. Jadi kalau dari kesaksian teman-teman yang mengatakan kalau Tang Mo terjatuh ketika buang air kecil, tapi ketika jasa Tang Mo ditemukan itu tuh aneh banget. Dia terdapat luka di pahanya yang cukup besar dan juga kayak terdapat banyak luka cakaran di sekitar tubuhnya Tang Mo. Sehingga banyak orang yang menganggap itu janggal. Dan ada juga yang bilang kalau Tang Mo itu terdapat luka di pahanya yang cukup besar itu karena terkena baling-baling kapal. Tetapi ada lagi bukti CCTV yang baru-baru ini muncul menunjukkan bahwa Tang Mo itu jatuh dalam posisi melompat. Jadi kayak apa ya, dia kayak bukan jatuh pas lagi buang air kecil, jadi either dia melompat atau dia didorong. Dan posisinya tuh lumayan jauh dari speedboat dia jatuhnya. Dan aneh aja kalau Tang Mo ini luka katanya karena kena baling-baling speedboat. Dan lagi kalau memang Tang Mo ini terjatuh ke dalam air, ibu Tang Mo mengatakan kalau Tang Mo ini adalah perenang yang handal sejak kecil. Jadi kayak nggak mungkin aja kalau anaknya jatuh tapi nggak berenang gitu untuk menyelamatkan diri. Dan ada lagi yang aneh, pada hari Kamis itu ketika Tang Mo terjatuh dan dilakukan pencarian, tapi pencarian dihentikan karena Tang Mo tidak juga ditemukan sampai jam 1 pagi, kelima temannya ini langsung pulang, tapi mereka tidak ada yang melapor ke polisi atau melapor ke orang tua Tang Mo. Dan bahkan Gatik, manajernya Tang Mo, yang hitungannya sahabat Tang Mo juga ya, dia tuh pulang ke rumah yang dia tinggali bersama Tang Mo dan juga anaknya dia BTW diurus sama Tang Mo ya, jadi Tang Mo kayak ibu angkatnya anaknya Gatik. Dia pulang ke situ dan dia bilang dia tuh berdoa di sana berharap Tang Mo ditemukan. Maksudnya kalau lo bestie kan lo pasti bang nggak sih kayak effortnya untuk jadi itu kurang dirasa si Gatik ini. Dan ketika dia pulang, dia tuh tidak melapor ke polisi ataupun mengabari keluarga Tang Mo. Jadi ibunya tuh nggak tahu sampai malam itu kalau si Tang Mo tuh terjatuh. Dan kalian tahu ketika wawancara, Gatik ini mengatakan kalau dia nggak ngabarin orang tua Tang Mo karena dia bilang gini, ya kalau gue laporan ke ibunya Tang Mo, emang ibunya Tang Mo juga bisa apa, kan ibunya Tang Mo bukan penyelam. Maksudnya itu aneh aja jawaban dia. Dan pada wawancara itu Gatik menolak keterlibatannya mengenai kematian Tang Mo karena dia mengatakan kalau sahabatnya ini meninggal, dia juga kehilangan pekerjaan dia. Dan itu dirasa aneh oleh orang-orang karena kok bisa-bisanya lo ngomong kayak gitu padahal temen lo lagi meninggal gitu. Dan dirasa kayak Gatik ini orientasinya uang aja. Nah, terus ada lagi bukti lain yang menambah kejanggalan kasus ini. Jadi tadi kan setelah kejadian kelima orang ini pulang, tapi ternyata mereka nggak langsung pulang. Terdapat CCTV yang menunjukkan kalau mereka berkumpul di kayak sebuah pom bensin gitu, dan mereka tuh kayak ngobrol di sana kurang lebih 30 menit. Apa ya, mungkin kayak menyatukan suara, I don't know. Nah, dari semua kejanggalan itu muncullah spekulasi atas kasus kematian Tang Mo. Nah, salah satu spekulasi itu adalah Gatik yang melakukan ini. Jadi spekulasinya itu adalah Gatik menjual Tang Mo untuk dipakai sama orang gitu.
aku nggak tahu bahasa yang bagus ya apa, pokoknya dijual, kalian paham ya maksud aku. Nah, dia jual ke salah satu tamu VVIP, yang tamu VVIP itu adalah pemilik speedboat tersebut, Tanupat. Tapi tamu itu nggak tahu kalau dia dalam keadaan dijual sama Gatik. Jadi dia pergi ke acara malam itu di speedboat ya untuk apa sih, kayak diajak Gatik aja gitu. Dan kenapa spekulasi ini berkembang? Karena ibunya Tangmo mengatakan kalau agak aneh aja kalau emang ternyata acara malam itu cuma untuk hangout doang, tapi Tangmo itu full makeup dan sangat rapih. Kok dia pakai baju cantik dan juga dia juga dandan yang cantik. Walaupun sebenarnya bisa juga karena ya emang Tangmo ini artis aja, jadi dia selalu dandan. Tapi ibunya Tangmo bilang kalau itu bukan karakternya Tangmo. Kalau emang cuma kayak chill bareng teman-teman doang, dia kayak biasanya nggak make upan gitu. Nah, balik lagi ke yang tadi. Jadi ketika si Tangmo ini tahu dia akan dijual, dia akhirnya menolak untuk melayani tamu VIP itu, dan terjadilah perkelahian di speedboat itu yang menyebabkan Tangmo either melompat atau didorong dari speedboat tersebut. Mungkin waktu itu Gatik mikirnya kayak, ya udahlah kalau kita ada di speedboat kan sudah terkurung, Tangmo dia nggak akan bisa kemana-mana. Tapi ya, kejadian asli ini malah terjadi. Dan ditambah lagi kejanggalan lainnya, kan tadi aku bilang ya, kelima orang itu nggak langsung melapor ke polisi. Dan mereka itu juga langsung kayak menghilang gitu, sampai polisi yang harus mencari mereka untuk dimintai keterangan. Dan yang paling terakhir update-nya adalah, tadi kan sebelumnya aku bilang kalau terdapat 2 tersangka atau terdakwa dari kematian Tangmo. Itu Tanupat, pemilik speedboat yang diduga tamu VIP itu, dan juga Paibon, si pengendara atau pengemudi speedboatnya. Mereka itu kan sebelumnya terdakwa bukan direct karena kasus kematian Tangmo, tapi karena izin atau lisensi dari speedboat dan juga si mengendarainya itu. Tapi ibunya Tangmo akhirnya memutuskan untuk menutup kasus tersebut karena katanya, kata ibunya Tangmo, si 2 orang ini tuh dia sopan gak sih istilahnya? Dia sopan, kayak dia tuh try to reach ibunya untuk minta maaf atas kejadian tersebut, dan juga minta maafnya sambil memberikan uang kompensasi sebesar 30 juta baht atau kalau dirupiahkan sekitar 13 miliar. Sedangkan 3 orang yang lainnya, kata si ibunya itu yang ada di speedboat itu, mereka tidak ada itikat baik, tidak ada ngomong atau minta maaf ke ibunya Tangmo. Jadi makanya ibunya Tangmo terketuk hatinya untuk menutup kasus tersebut. Tapi apa ya, ini pendapatku ya, kok aku sih ngerasa kok apa 13 miliar itu dapat menutup keadilan untuk anaknya ibu. Tapi ya udahlah, mungkin kita nggak tahu lah ya mereka di belakangnya gimana. Dan akhirnya pasti dong netizen lebih ke arah curiga ke ibunya. Curiga itu karena kayak, Bu, kok lo mau aja sih gitu, kok lo tidak menuntut keadilan untuk anak lo, gitulah kurang lebih. Tapi ada juga netizen yang berpendapat kalau ya udahlah, ini kayaknya emang kasusnya ada kayak orang besar di belakang, yang mungkin ujung-ujungnya bakal case-nya adalah Tangmo terjatuh ketika buang air kecil gitu aja. Dan netizen bilang ya udah, ini mungkin pilihan yang tepat untuk ibunya untuk mengambil uang tersebut, karena daripada ya kasusnya jadi ribet dan panjang, karena kalau udah ada orang dalam tuh kayak aneh aja gitu, kasusnya jadi kayak gak kelar. Nah, itu dia tadi mengenai kasus Tangmo Nida yang bisa Nai temukan dari berbagai sumber, dari berbagai hasil riset. Dan kalau ada yang kurang, kalian boleh banget tambahin di bawah, mungkin ada kejanggalan yang belum Nai sampaikan, ada bukti yang kurang, atau ada update terbaru, bisa juga di komen di bawah ya. By the way, kalian setuju gak sih kalau Gatik atau manajer Tangmo ini menjadi salah satu pelakunya juga atau jadi penyebab Tangmo ini meninggal? Kalau Nai sih cukup percaya dengan spekulasi ini ya, kalau dia menjual si Tangmo. Dan juga ada campur tangan dari orang besar di belakang ini, si tamu VVIP tersebut. Mungkin dia super VVIP ya, jadi kalian boleh dong tambah spekulasikan di bawah. Dan sekali lagi, kalau ada kejanggalan atau ada bukti atau ada update terbaru yang belum disebutkan di video ini, kalian bisa juga komen di bawah supaya teman-teman yang lain terupdate juga. Dan sekali lagi, thank you udah nonton video ini. Semoga kalian suka dengan cara Nai menyampaikan ceritanya. Kalau kalian ada ide lagi yang baru, kalian bisa komen di bawah atau DM IG Nai langsung @nadiarahmatin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye bye.